Masta TV, media dakwah Mahat Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar, Allah memberikan hati kepada kita, yang mana hati ini adalah hakikat diri kita, raja dari segala anggota badan kita. Hati yang bermarkas di dalam jantung ini, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, bahwa ketakwaan itu ada di dalam sini, di jantung kita. Hati kita bermarkas di dalam jantung ini sebagai raja yang mempengaruhi segala anggota badan kita. Jika baik dia, maka baiklah seluruhnya. Karena itulah setan mengetahui fungsi utama hati kita, sehingga di dalamnya terjadi peperangan pengaruh antara pengaruh keburukan setan dan juga kebaikan yang Allah datangkan dengan hidayah itu. Kita akan merasakan peperangan yang terjadi di dalam hati kita ini saat ada was-was, ada bisikan-bisikan untuk melakukan keburukan, untuk melakukan perbuatan dosa, berbuat syirik, melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan. Ketika kita membiarkan bisikan-bisikan setan yang ada di dalam hati kita, maka ini akan berubah menjadi keinginan. Saat keinginan itu kita biarkan, akan dihiasi oleh setan. Seakan-akan semua yang kita dambakan itu adalah sebuah kebaikan, dan melupakan akan keburukan, dampak negatif yang terjadi selanjutnya. Sebagaimana Allah menceritakan tentang pengaruh setan dalam jiwa manusia ini, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Sungguh akan aku jadikan perhiasan yang menjadikan penghias hatinya untuk melakukan keburukan, dan sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Karena itulah, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, ketika kita menyadari bahwa hati kita adalah raja dari seluruh anggota badan kita, saat hati kita bersedih kemudian air mata keluar, saat hati kita kotor kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan, saat hati kita bersih, sehat, maka yang akan keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang baik, langkah-langkah kaki kita menuju kepada kebaikan, ringannya tangan kita untuk mensedekahkan harta, semuanya adalah pengaruh daripada hati kita. Makanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu fa idza tabal maliku tabat junuduhu wa idza khabuthal maliku khabuthat junuduhu. Hati ini adalah raja. Apabila dia baik, maka seluruh anggota badan kita akan muncul sesuatu yang baik darinya.
Dan jika hati ini buruk, maka yang keluar darinya adalah keburukan-keburukan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, yang akhirnya menjadikan penyesalan kepada orang yang melakukannya. Karena itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita, sunnah Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menjaga hati kita supaya menjadi hati yang bersih, hati yang selamat, yang kembali kepada Allah dalam keadaan salim. Di antaranya yang diajarkan di dalam agama kita, hendaklah kita senantiasa belajar, mempelajari ilmu syariat ini yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena dengannya kita akan bisa membedakan mana keburukan dan mana hidayah dan kebaikan. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keburukan. Karena sesungguhnya dosa dan keburukan itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Sebagaimana ulama yang terdahulu mengatakan, sesungguhnya saya melihat dosa itu mematikan hati manusia. Dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan melahirkan tindakan dan perbuatan yang hina. Dan sesungguhnya menjauhi perbuatan-perbuatan dosa itu menjadikan hidupnya hati. Saat ada perbuatan dosa yang masuk dalam hati kemudian dia tinggalkan, akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, hendaklah senantiasa kita berzikir kepada Allah dengan memperbanyak lisan kita membaca Al-Quran, berzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikuti hati kita. Saat mata kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan di alam raya ini, kemudian sadar hati kita akan kebesaran Allah. Saat Allah memberikan peringatan-peringatan dengan datangnya bencana yang ada di alam raya ini, kita menyadari betapa Allah Ta'ala maha kuasa atas segalanya. Kemudian hendaklah berzikir juga dengan seluruh anggota badan kita. Kita gerakkan, kita langkahkan kaki-kaki kita menuju kepada jalan kebaikan. Kita mudahkan lisan kita untuk mengajak kepada kebaikan. Kita lakukan tangan kita, anggota badan kita untuk mendukung terjadinya kebaikan tersebar kepada kehidupan ini. Dan yang terakhir, supaya hati kita ini menjadi bersih, menjadi selamat, hendaklah kita menyadari akan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Bahwa Allah menjadikan kehidupan kita hanya satu kali dalam kehidupan di dunia ini, kemudian akan dilanjutkan dengan kehidupan dalam kehidupan akhirat. Dan di saat itulah yang bermanfaat bagi manusia hanyalah hati-hati yang selamat daripada kemaksiatan dan syubhat, hati yang hanya menuju kepada Allah mengharapkan kebaikan darinya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat dan kebaikan bagi diri kami dan juga hadirin dan pendengar seluruhnya. Akhirnya kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.